Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya, Defretes Jaramano, mahasiswa semester 5. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan dapat memberkati kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita menjalankan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kasih yang kita berikan itu benar-benar tulus? Tidak, saudaraku. Terkadang kita mengasihi hanya karena kebutuhan atau kita mengharapkan imbalan. Untuk itu, tema pada pagi hari ini saya berikan tema kasih yang sejati. Sekali lagi, kasih yang sejati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kasih yang sejati itu? Poin yang pertama, yaitu kasih yang rela berkorban. Dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang rela berkorban, tidak semua orang bisa melakukannya. Karena banyak orang yang tidak ingin mengalami kehilangan. Namun, jika kita melihat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bagaimana pengorbanan Allah akan dunia dengan Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di sini kita juga melihat kasih yang sangat besar dari Allah bagi saya dan saudara, yaitu hanya untuk kebahagiaan, kesenangan, dan keselamatan yang kekal. Ia harus kehilangan anaknya sendiri dengan tujuan manusia tidak binasa, tetapi memberikan jaminan kepada kita yang percaya dan setia sampai akhir. Meneladani kasih yang rela berkorban dari Allah, mungkin dari kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Allah, tapi kita bisa belajar untuk melakukan hal-hal yang sederhana, seperti memberi dalam kekurangan dan mengikhlaskan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita miliki. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua tentang kasih yang sejati, yaitu kasih yang tidak memandang siapapun. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Jawabnya, tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Yesus tidak pernah memandang siapapun itu, mau kecil, besar, tua, muda, perempuan, laki-laki, putih, hitam. Yesus tidak memandang siapapun itu. Yesus tetap mengasihi kita semua. Bahkan orang yang berdosa sekalipun, Yesus tetap mengasihi dan mengampuni akan setiap dosanya, asalkan dia mau datang dan mengakui kepada Tuhan. Kita membaca dalam Alkitab tentang perempuan yang berzina. Apa yang dilakukan Yesus ketika ahli Taurat tahu membawa perempuan yang melakukan dosa itu? Yesus hanya berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Di sini menunjukkan bahwa kasih Yesus tidak memandang kepada siapapun. Tuhan kita luar biasa, Ia sangat baik. Dia menunjukkan bahwa kasih-Nya untuk semua orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga tentang kasih yang sejati, yaitu kasih yang tidak menuntut balasan. Kita bisa melihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan memberikan nyawanya sebagai wujud kasih Yesus kepada manusia,
apakah Yesus menuntut balasan? Tidak, saudaraku. Yesus memberikan semua itu dengan cuma-cuma karena Yesus sangat mengasihi kita semua umat manusia. Di sini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita memberi apapun kepada orang lain, jangan meminta balasan. Atau ketika kita menolong orang lain, jangan pernah mengharapkan imbalan. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kasih yang sejati di dunia ini selain daripada kasih Allah. Karena kasih Allah rela berkorban dan tidak dapat diukur oleh siapapun. Dan Allah mengasihi kita semua tanpa memandang siapa kita dan latar belakang kita seperti apa. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita tanpa meminta balasan. Demikian firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Amin.